Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Taktik Lingbo sudah tidak efektif lagi, dan menerima serangan tombak ini secara langsung tentu saja menyakitkan. Dihantam langsung oleh tombak Yang Chen, darah berceceran, dan ia terlempar keluar dari arena Taishuan. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Apakah Lingbo benar-benar kalah? Tidak seorang pun menduga akan terjadinya hal ini, lagi pula semua orang mengetahui adanya dendam antara keluarga Wen, keluarga Hou, dan keluarga Wang. Wang Yuanzheng sudah kalah, jadi mengapa menyembunyikan seseorang yang begitu kuat sampai sekarang? Namun kenyataannya Lingbo memang kalah, dan kekalahannya sangat tiba-tiba. Seolah-olah ada jurang yang tidak dapat diatasi antara Lingbo dan Yang Chen. Adegan ini sungguh sulit diterima oleh banyak orang. Yang paling sulit diterima, tentu saja, adalah Wen Feng. Wen Feng yang tadinya sombong dan suka mendominasi, menunggu untuk mengejek Wang Yuanzheng, kini tercengang, menatap tak percaya ke arah Lingbo yang tak sadarkan diri. Bagaimana? Wen Feng tiba-tiba berdiri, tidak bisa menahan diri. Wang Yuanzheng juga cukup terkejut, tetapi setelah sadar kembali, ia langsung tertawa dan berkata, Wen Feng, bukankah aku baru saja mendengarmu mengatakan sesuatu? Kenapa kau tidak mengatakannya lagi? Apa kau pikir hanya dengan memiliki Lingbo, kau dijamin menang? Nah, apa masalahnya? Wen Feng kini berharap bisa menemukan celah untuk merangkak masuk. Awalnya, ia terus-menerus mengejek, bahkan berpikir bahwa kemenangan sudah di tangan, hampir pasti, dan mustahil ia kalah. Namun kini, hasil itu menamparkan wajahnya dengan keras. Dia kalah dalam pertandingan yang dikiranya mustahil untuk kalah. Wen Feng menggeram, bagaimana ini bisa terjadi? Lingbo, sampah. Dia telah menghabiskan begitu banyak uang untuk mendatangkan karakter ini, dan sekarang, bukan saja dia tidak mendapatkan mahkota, tetapi dia bahkan tidak dapat mengalahkan keluarga Wang. Wang Yuanzheng kini tampak bangga, sambil mengejek, Wen Feng, siapa yang akan kau kirim ke atas panggung sekarang? Pada saat ini, Feder Plume berkata dengan tenang, Wen Feng, keluarga Wenmu masih punya dua kesempatan. Setelah mengatakan ini, Feder Plume menatap sebentar ke arah Yang Chen, lalu menutup matanya dan tenggelam dalam pikirannya. Pria bernama Yang Chen ini masih sangat muda. Yang Chen sengaja menyembunyikan usianya dan prasasti niat daunnya sehingga tidak mudah terlihat sekilas, tetapi berdasarkan intuisinya, Feder Plume masih dapat menilai bahwa Yang Chen sangat muda, bahkan lebih muda darinya. Kekalahannya atas Lingbo sebagian besar disebabkan oleh kecerobohan Lingbo. Tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa dia tidak lemah. Kekuatan Yang Chen ini seharusnya sekitar 6.000 prasasti Dao Inten. Jika dia telah mencapai level ini dalam waktu kurang dari 500 tahun kultivasi, maka bakatnya akan tak terukur jika dia dibesarkan di dalam wilayah suci. Feder Plume menggosok alisnya. Para senior di wilayah suci berkata bahwa wilayah suci membutuhkan talenta saat ini, dan jika mereka menemukan talenta luar biasa di luar wilayah suci, mereka harus membawanya kembali. Yang Chen ini, Feder Plume berpikir sejenak dan segera menggelengkan kepalanya sedikit, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tidak mudah bagi mereka yang berada di luar wilayah suci untuk mencapai tingkat 6.000 prasasti niat Dao dalam waktu kurang dari 500 tahun kultivasi. Kemungkinan besar, Yang Chen ini tahu bahwa aku akan datang dan sengaja membuatku berpikir dia masih sangat muda. Hal seperti ini terlalu sering terjadi. Memikirkan hal ini, Feder Plume tidak dapat menahan rasa tidak sukanya terhadap Yang Chen. Dia paling membenci orang-orang seperti ini. Begitu dia membuat penilaian yang lebih cermat, usia sebenarnya Yang Chen akhirnya akan terungkap. Dengan pemikiran itu dalam benaknya, Feder Plume menunggu keputusan Wen Feng. Wen Feng kini tenggelam dalam pikirannya, namun akhirnya ia mengatupkan giginya dan berkata, aku mengaku kalah, aku menyerah. Bukannya dia mau mengaku kalah, tapi kekuatannya bahkan tidak sebaik Wang Yuanzheng, apalagi menghadapi seorang master yang bisa mengalahkan Lingbo. Intinya, itu akan mengundang masalah. Keluarga Wen dan keluarga Wang pada dasarnya terkunci dalam pertempuran, dan sekarang, maju ke depan kemungkinan besar akan merenggut nyawanya. Wang Yuanzheng tertawa mendengar kata-kata Wen Feng, kamu benar-benar menyedihkan. Wen Feng menggertakkan gigi dan berkata, Wang Yuanzheng, jangan terlalu cepat bangga. Anak ini hanya mengandalkan keberuntungan dan kecerobohan Lingbo untuk mengalahkannya. Nanti kalau dia bertemu lawan yang sangat tangguh, kita lihat saja bagaimana kau masih bisa tertawa. Wang Yuanzheng tertawa dan berkata, Wen Feng, itu bukan urusanmu, kan? Yang ku tahu, sekarang aku sudah menang melawan keluarga Wenmu. Dan kau, semarah apapun kau, tak ada yang bisa kau lakukan. Meski berkata demikian, Wang Yuanzheng sebenarnya merasa tidak yakin dalam hatinya. Bagaimanapun, kemenangan Yang Chen memang terlalu tiba-tiba, dan itu semua karena kecerobohan Lingbo. Meskipun ia senang Lingbo dikalahkan oleh Yang Chen, kekuatan Yang Chen membuatnya sulit untuk melangkah lebih jauh. Tentu saja, di permukaan, Wang Yuanzheng masih tertawa terbahak-bahak, saudara Yang Chen, Anda melakukan pekerjaan yang hebat.
Berkat Anda, saya berhasil menyelamatkan sedikit muka. Bukan masalah besar. Aku sudah berjanji pada saudara Wang dan yang lainnya, jadi aku akan berusaha sebaik mungkin. Yang Chen menangkupkan tangannya sebagai jawaban. Wang Yuanzheng tidak banyak bicara lagi, dan setelah bertukar beberapa patah kata sopan karena gembira, ia tidak lagi berkata apa-apa. Ia bahkan tidak memikirkan apa lagi yang bisa dibantu Yang Chen. Berikutnya terjadi pertarungan antara keluarga Hou dan keluarga Feng. Keluarga Hou telah mendatangkan Guilang yang terkenal kejam dari seluruh distrik Fengyang, sementara keluarga Feng juga mengundang seorang guru tangguh, bertarung dengan Guilang di arena Taishuan. Pertarungan ini berlangsung seimbang. Guilang menghadapi cukup banyak masalah, dan baru setelah bertarung setengah hari penuh ia akhirnya mengalahkan lawannya. Pada akhirnya, keluarga Hou muncul sebagai pemenang, dan keluarga Feng dikalahkan. Setelah kemenangan keluarga Hou, Wen Feng pergi untuk berbicara dengan Tuan Hou. Percakapan mereka menunjukkan dengan jelas bahwa dia ingin Tuan Hou membalaskan dendamnya. Tuan Hou cukup terkejut dengan kemenangan Yang Chen, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan untuk mengalahkan Yang Chen. Jangan khawatir, saudara Wen Feng, serahkan saja urusan ini padaku. Asal aku tidak menarik keluarga Yuan di babak selanjutnya, aku akan membuat anak ini menangis. Tuan Hou mencibir. Bagus, bagus. Wen Feng tak kuasa menahan amarahnya. Di matanya, kemenangan Yang Chen atas Lingbo hanya disebabkan oleh kecerobohan Lingbo. Jika Guilang menghadapi Yang Chen, selama dia cukup berhati-hati, dia pasti tidak akan gagal. Saat keduanya sedang berbicara, Feather Plume angkat bicara, keluarga Hou, jika kalian tidak perlu istirahat, kita akan mulai mengundi untuk pertandingan berikutnya. Tidak perlu, konsumsi kita tadi tidak seberapa, kata Tuan Hou dengan lantang. Karena mereka sudah datang ke sini, tentu saja mereka sudah menyiapkan beberapa ramuan untuk membantu pemulihan. 1 atau 2 duel tidak ada apa-apanya bagi mereka. Kalau begitu, kalian bertiga akan diundi, dan siapapun yang mendapat undian kosong akan langsung melaju ke final. Bagi yang tidak mendapat undian kosong, mari kita tentukan pemenang dan pecundangnya, kata Feather Plume. Ketiga pihak mengetahui prosedurnya dan melakukan pengundian satu demi satu. Dengan hasil imbang ini, Master Hou tertawa, Wang Yuanzheng, jalan kita memang ditakdirkan untuk bersilangan. Wang Yuanzheng kini melihat bahwa ia sekali lagi berhadapan dengan Master Hou, ekspresinya menjadi gelap, mengetahui bahwa ia harus melewati Guilang untuk menang. Untuk sesaat, hatinya dipenuhi rasa gelisah. Lagi pula, sepertinya terlalu beruntung bahwa Yang Chen menang terakhir kali, tanpa usaha apapun, sepenuhnya karena kelalaian Lingbo, yang dapat dengan mudah ditebak. Sekarang Yang Chen berhadapan dengan Guilang lagi, jika Guilang tidak lalai, apa yang akan digunakan Yang Chen untuk menang? Wang Yuanzheng menatap Yang Chen, ragu-ragu sejenak, dan berkata, Saudara Yang Chen, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Guilang? Serahkan padaku, kata Yang Chen sambil tersenyum. Untuk sesaat, Wang Yuanzheng tidak tahu apakah harus percaya pada Yang Chen atau tidak. Yang Chen tidak boleh berpikir bahwa hanya karena dia mengalahkan Lingbo, dia pasti lebih kuat dari Lingbo sekarang. Tuan Hou melihat Yang Chen sudah melangkah ke atas ring dan melambaikan tangan ke Guilang di belakang. Guilang, bocah yang ini memang punya trik, tapi kekuatannya paling mirip denganmu. Jangan terlalu ceroboh. Mengalahkannya seharusnya tidak sulit bagimu. Ayo, Guilang mengambil uang itu dan melangkah ke arena Taishuan. Wang Yuanzheng, keberuntunganmu tidak akan selalu baik. Jangan khawatir, Guilang akan segera mengungkap delusimu, kata Tuan Hou dengan suara rendah. Wang Yuanzheng mendengus, aku juga menyarankanmu untuk tidak terlalu percaya diri. Setelah mengatakan itu, Wang Yuanzheng berdiri dengan tangan di belakangnya, tidak berbicara lagi. Sekarang, Yang Chen dan Guilang keduanya berdiri di atas ring. Guilang adalah seorang lelaki tua yang memegang sepasang cakar tajam. Menghadapi Yang Chen, ia mencibir dingin, Yang Chen, aku benar-benar terkejut kau bisa mengalahkan Lingbo barusan. Tapi meskipun Lingbo mungkin ceroboh terhadapmu, aku tidak akan ceroboh. Turun dari ring. Guilang jelas-jelas orang yang kejam, siap bertindak kapan saja. Prasasti niat daunnya menyebar, memperlihatkan bahwa ia sedang menggunakan niat dao emas. Dengan satu tebasan, cakar tajamnya segera memotong ke arah Yang Chen. Cakar serigala. Cakar ini sepenuhnya menunjukkan kekuatan niat dao emasnya. Kekuatannya yang luar biasa tak terbantahkan, dan tanda cakar khususnya berwarna hitam, disempurnakan oleh kekuatan ilahi, dengan kekuatan yang unik. Saat bekas cakaran itu muncul, lolongannya bagaikan serigala ganas, bahkan mampu mencabik-cabik daging dan darah lawan hingga bersih. Serangan menyapu ini memperjelas bahwa cakar serigala milik Guilang bahkan lebih kuat daripada teknik tombak dewa kuno milik Yang Chen. Yang Chen menghindari cakar serigala di tempat, dan kemudian dengan cepat mundur. Guilang memanfaatkan momentum itu dan mengayunkan cakar lainnya, sambil tertawa liar, cakar kawanan serigala. Saat cakar ini jatuh, puluhan bekas cakar abu-abu muncul bersamaan, masing-masing berisi banyak prasasti niat dao. Ketika mereka menyerang bersamaan, mereka berubah menjadi serigala-serigala yang tak terhitung jumlahnya dengan pupil mata hantu.
Kawanan serigala ini memenuhi seluruh arena, menyerbu ke arah Yang Chen. Jelas bahwa Guilang tidak ceroboh dan telah menggunakan keahlian uniknya sejak awal untuk mencoba mengalahkan Yang Chen di tempat. Guilang memang jago, langsung melancarkan jurus pamungkasnya. Yang Chen bisa dengan mudah menghindari cakar serigala, tapi bagaimana sekarang dengan cakar kawanan serigala dan prasasti Dao Inten di seluruh ring? Bagaimana anak ini bisa menghindar? Wen Feng dan Master Hou tertawa. Wang Yuanzheng juga mulai khawatir. Yang Chen baru saja lolos dari cakar serigala sebelumnya dengan tergesa-gesa, bagaimana dia akan menghadapi beberapa dari mereka sekarang? Bagaimana dia akan melawan? Kepercayaan diri Guilang melonjak, sambil tertawa, Yang Chen, kulihat kau tampaknya pandai menggunakan niat Dao emas, bagaimana kalau berani beradu langsung dengan cakar serigalaku? Yang Chen melihat penampilan Guilang yang percaya diri dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya Guilang mengandalkan teknik Dao mistis dari cakar serigalanya untuk mengalahkan teknik tombak dewa kuno milik Yang Chen. Memang benar, misteri teknik Dao yang ditunjukkan oleh kupu-kupu emas jauh lebih rendah daripada cakar serigala yang digunakan oleh Guilang. Namun, ini tidak berarti Yang Chen tidak berani menggunakan metodenya untuk melawan teknik Guilang. Guilang, karena kau ingin bertarung langsung denganku, aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Yang Chen langsung melancarkan teknik tombak dewa kuno di tempat. Kupu-kupu emas, 72 lapis. Dengan tusukan tombaknya, segerombolan kupu-kupu emas menari-nari, berubah menjadi prasasti niat Dao dan bertabrakan dengan teknik Guilang. Saat bertabrakan, Guilang menunjukkan senyum puas, dengan level teknik Daomu, kau berani melawanku. Kau mencari mati. Dia yakin akan kemenangannya sendiri, tetapi tak lama kemudian ekspresinya berubah drastis. Tidak bagus. Cakar kawanan serigalanya langsung retak. Tombak panjang Yang Chen menembus seluruh pertahanannya bagai harimau ganas secepat kilat, mencabiknya dalam sekejap. Hal ini membuatnya terkejut, dan ia menelan ludah dengan gugup. Kawanan cakar serigala miliknya benar-benar dikalahkan, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mustahil. Aku sudah mengamati sebelumnya, teknik Daomu tidak sedalam milikku, bagaimana mungkin kau bisa menang melawan teknik Daoku? Geram Guilang. Yang Chen berkata dengan dingin, teknik Dao tidak pernah menjadi satu-satunya cara untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Sekarang, saatnya merasakan kekalahan. Begitu selesai berbicara, kupu-kupu emas 72 lapis milik Yang Chen menghantam tubuh Guilang, menyebabkan Guilang menjerit kesakitan. Ia pun kalah di tempat dan jatuh dari ring, darah berceceran di mana-mana. Adegan ini membuat tuan keluarga Hou dan Wen Feng yang awalnya yakin Guilang pasti menang, tercengang. Apa yang terjadi? Wen Feng dan tuan keluarga Hou menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wang Yuanzheng juga sangat terkejut. Awalnya ia agak bingung, tetapi ia segera mengerti. Yang Chen menang melawan Lingbo bukan karena keberuntungan, melainkan karena ia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Lingbo. Namun, tidak seorang pun tahu seberapa kuat Yang Chen. Namun sekarang dia tidak peduli lagi tentang itu. Wang Yuanzheng tertawa terbahak-bahak, alisnya terangkat penuh kemenangan. Tuan keluarga Hou, Wen Feng, ada yang ingin Anda sampaikan? Bagaimana? Anda pasti sudah menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan Lingbo dan Guilang, dan sepertinya imbal hasilnya tidak terlalu besar. Wang Yuanzheng sangat senang saat ini, tertawa terbahak-bahak. Tentu saja dia merasa sangat gembira. Meskipun ia membayar mahal untuk membawa Yang Chen, itu tidak banyak berpengaruh. Jika Yang Chen menang, ia akan kehilangan satu kuota. Jika kalah, Yang Chen hanya perlu mengunjungi aula teknik Dao keluarga mereka. Tapi bagaimana dengan Wen Feng dan tuan keluarga Hou? Mereka mungkin menghabiskan banyak uang hanya untuk deposit guna mengundang para master ini. Bagaimana mungkin Wang Yuanzheng tidak gembira? Memang, tuan keluarga Hou dan Wen Feng sekarang begitu marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Mereka telah membayar mahal untuk mengundang kedua tuan ini. Namun kini, mereka terkejut karena keduanya dikalahkan oleh Yang Chen yang tak dikenal. Sementara itu, Feather Plume juga mengamati Yang Chen dengan saksama, merasa ada sesuatu yang aneh. Dia tidak seperti yang lainnya. Setelah bertahun-tahun menjadi tuan rumah, ia telah memperoleh banyak pengalaman. Bisa dibilang ia bisa dengan mudah menilai berat badan seseorang. Bahkan Murongxi, dia bisa melihatnya sekilas. Hanya Yang Chen yang benar-benar berbeda dari yang lain. Bagaimanapun, teknik tombak dewa kuno Yang Chen jelas memiliki perbedaan yang sangat besar dengan cakar serigala Guilang. Dapat dikatakan bahwa Yang Chen hampir tidak mungkin menang melawan Guilang dengan teknik Dao murni. Ini juga menjadi alasan bagi Guilang untuk percaya diri, dan juga alasan mengapa awalnya dia berpikir tindakan Yang Chen sangat bodoh. Namun kebenarannya mengejutkannya. Teknik Dao Yang Chen mengalahkan teknik Dao Guilang. Berapa banyak prasasti Dao Inten yang dimiliki orang ini? Feather Plume terkejut. Karena sejauh ini, dia belum dapat mengetahui berapa banyak prasasti niat Dao yang sebenarnya dimiliki Yang Chen. Dan bahkan jika Yang Chen memiliki lebih banyak prasasti niat Dao daripada Guilang, tetap mustahil baginya untuk menang tanpa mengungkapkannya. Satu-satunya kemungkinan adalah Yang Chen adalah pemilik beberapa Dao Inten.
Banyak niat Dao. Bagaimana mungkin? Meskipun domain suci kita telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih sangat sulit bagi seorang tahap pencerahan dengan banyak niat Dao untuk memasuki tahap nirvana. Bisakah orang luar melakukannya? Vader Plume merasa semakin tidak mampu melihat kedalaman Yang Chen. Namun, pikirannya tidak jauh berbeda dengan kenyataan. Memang, Yang Chen mampu menang melawan Guilang justru karena ia mengandalkan manfaat dari berbagai Dao Inten. Guilang mengira dia bisa menekan Yang Chen dalam hal teknik Dao, tetapi dia tidak tahu bahwa dengan banyaknya niat Dao milik Yang Chen yang digabungkan, apa saja gerakan Guilang yang bisa dihitung. Setelah Yang Chen kembali, Wang Yuanzheng menatap Yang Chen dengan rasa hormat yang baru. Awalnya, ia acuh tak acuh terhadap Yang Chen, lalu tertawa terbahak-bahak, mengungkapkan niatnya untuk melayani Yang Chen. Namun Yang Chen menjaga jarak aman dari Wang Yuanzheng, yang membuatnya merasa sedikit malu dan menyesal. Jika dia tahu Yang Chen begitu kuat, dia pasti sudah berusaha menyenangkan Yang Chen lebih awal. Sekarang, kesempatan terbaik untuk memikat Yang Chen telah terlewatkan. Memikirkan hal ini, bibir merah Vader Plume terbuka sedikit. Keluarga Hou, apakah kalian masih ingin melanjutkan pertarungan? Tuan Hou ragu-ragu cukup lama dalam hatinya, tetapi masih tidak mau menyerah. Dia mengirim seseorang lagi. Namun, kekuatan orang yang dikirim kali ini jauh lebih rendah daripada Guilang dan dengan mudah dikalahkan oleh Yang Chen. Pada akhirnya, tidak banyak orang yang tahu tentang metode Yang Chen. Hal ini membuat master keluarga Yuan diam-diam menyipitkan matanya, tetapi dia segera mencibir. Seekor kuda hitam benar-benar muncul, tetapi tidak peduli seberapa gelap kuda ini, apakah bertarung begitu keras benar-benar membuat mereka berpikir mereka bisa menang melawan Murongxi. Dia berpikir seperti ini, tetapi keluarga Hou telah dikalahkan sepenuhnya. Vader Plume berkata dengan tenang, keluarga Wang telah berhasil melaju ke final. Aturan lama adalah total 3 orang yang boleh bertarung, dan pihak pertama yang tereliminasi akan kalah. Kalian berdua dapat memilih kontestan kalian sendiri. Meskipun ada 3 orang yang disebutkan, semua orang tahu bahwa kontes sesungguhnya akan diputuskan oleh 1 orang. Keluarga Yuan tentu saja mengandalkan pilihan terakhir mereka, Murongxi, yang telah bersiap dengan segala cara. Adapun Wang Yuanzheng, dia menatap Yang Chen dengan ekspresi frustrasi dan berkata dengan canggung, Saudara Yang Chen, apakah kamu masih ingin melawan Murongxi? Meskipun dia mengagumi Yang Chen, dia juga tahu bahwa sekuat apapun Yang Chen, dia hanya bisa menyamai Lingbo saat menghadapi Murongxi, yang mana merupakan kemenangan yang hampir mustahil. Membandingkan seseorang setingkat Lingbo dengan Murongxi bukanlah apa-apa. Yang Chen tahu bahwa Wang Yuanzheng sama sekali tidak yakin bisa menang. Ia menyeringai dan berkata, aku masih ingin mencobanya. Wang Yuanzheng tidak tahu apa yang salah dengan Yang Chen. Bahkan jika dia menang melawan Lingbo dan Guilang, Yang Chen seharusnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Murongxi. Sambil memikirkan hal ini, Yang Chen sudah naik ke atas ring. Murongxi sudah berada di arena Taishuan, dan ketika melihat Yang Chen datang, ia menguap malas dan mengejek, Yang Chen, aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berdiri di depanku. Kau tidak boleh berpikir bahwa hanya karena kau mengalahkan Lingbo dan Guilang, 2 sampah itu, kau bisa dibandingkan denganku. Namun, karena kau melangkah maju, itu berarti kau punya keberanian, dan aku mungkin akan melakukannya sampai tuntas. Jangan khawatir, aku tidak akan seperti Lingbo dan Guilang. Aku akan langsung menekanmu dengan metode absolut, untuk membuatmu mengakui kekalahan sepenuhnya. Setelah percakapan berakhir, Murongxi segera bergerak. Saat kinya menyebar, prasasti Dao Inten juga menyebar di tempat. 8.000 prasasti niat Dao, sebagai tanda tangan Murongxi, sudah cukup untuk membuat musuh putus asa hanya dengan satu gerakan. Prasasti niat Dao ini langsung terguling ke bawah, dan yang dirasakan Yang Chen adalah pedang tajam. Arti Dao pedang. Yang Chen berkedip. Niat Dao milik Murongxi tampaknya sangat rumit. Makna Dao dari pedang ini sangat kuat dalam serangannya, dan ketika prasasti niat Dao milik Murongxi muncul, mereka langsung berubah menjadi pedang tajam dalam sekejap. Kemudian, pedang-pedang tajam tersebut terbungkus dalam lapisan jaring kekuatan dewa dan seketika membentuk susunan pedang yang sangat rapat. Susunan 3.000 pedang, hanya aku yang tertinggi, mati. Garis bawah Murongxi garis bawah segera melancarkan jurus pamungkasnya. 8.000 prasasti Dao Inten membentuk 3.000 pedang tajam dan tak terhancurkan, yang langsung melesat ke arah Yang Chen. Murongxi benar-benar tidak bisa menahan diri. Yang Chen tertawa. Dia tidak terburu-buru untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Pertama, dia harus menggunakan beberapa teknik Dao yang telah dipelajarinya. Jelas, teknik tombak dewa kuno tidak memenuhi standar. Perlindungan tubuh naga air. Yang Chen segera menggunakan niat Dao air, dan prasasti niat Dao air berubah menjadi naga air, melindungi lingkungan Yang Chen. Saat formasi 3.000 pedang tiba, semua naga air ini menjaga Yang Chen dengan ketat. Namun, hanya mengandalkan teknik perlindungan tubuh naga air, jelas tidak mudah untuk menahan susunan 3.000 pedang. Yang Chen melancarkan gerakannya lagi, teknik rahasia tanah tebal. Teknik rahasia bumi tebal ini adalah teknik Dao bumi yang sangat kuat.
Dengan sekali tamparan, sejumlah besar Earth Dao Inten dengan cepat berkumpul menjadi raksasa bumi yang besar, yang membentuk penghalang dan menghalangi arah 3000 pedang di luar. Napas api ilahi. Yang Chen membuka mulutnya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memuntahkan sejumlah besar prasasti Dao Inten. Prasasti-prasasti ini berubah menjadi api, seolah mampu membakar segalanya menjadi abu. Setelah 3 teknik Dao berturut-turut ini, semua orang terkejut. Bagi Yang Chen, melepaskan ketiga teknik Dao ini adalah hal yang alami dan lancar, membuatnya sangat normal. Namun bagi orang lain, 3 teknik Dao Yang Chen sungguh menarik perhatian. Karena ini berarti Yang Chen setidaknya memiliki 3 niat Dao, dan sebelum ini, Yang Chen juga memiliki niat Dao emas. Ini berarti Yang Chen memiliki 4 niat Dao. 4 niat Dao, konsep apakah ini? Pada saat tertentu, banyaknya niat Dao merupakan keberadaan yang sangat langka. Sebelum mencapai tahap nirvana, sebenarnya tidak masalah berapa banyak niat Dao yang Anda miliki, semua kekuatan tidak terlalu memperhatikannya dan tidak peduli sama sekali. Karena kemampuan seseorang untuk memasuki tahap nirvana masih belum diketahui, risikonya terlalu besar. Memiliki beberapa niat Dao selama tahap pencerahan dapat menyebabkan lebih banyak kemunduran. Akan tetapi, begitu Anda mencapai tahap nirvana, memiliki banyak niat Dao adalah hal yang benar-benar berbeda, dan secara langsung mengarah pada pembalikan nasib. Bahkan memiliki 2 niat Dao jauh lebih dibesar-besarkan nilainya bagi berbagai kekuatan utama daripada hanya memiliki 1 niat Dao. Mengapa? Saat mengembangkan 1 niat Dao, semakin tinggi pencapaianmu, semakin sulit. Mengandalkan 1 niat Dao untuk menembus hitungan 5000 saja sudah sangat terbatas, menembus hitungan 6000 dan 7000 akan semakin sulit. Mereka yang berhasil melewati angka 6000 umumnya adalah pemilik 2 niat Dao. Meskipun mengolah 2 niat Dao membutuhkan banyak waktu dan tenaga, batasnya jauh melampaui 1 niat Dao. Jika saya mengolah 1 hingga 5000, dan keduanya digabungkan menjadi 10.000 prasasti Dao Inten, siapa yang tidak akan tergoda dengan angka ini? Mungkin mencapai 10.000 niat Dao itu sulit, tetapi masa depan sudah di depan mata. Memiliki 3 niat Dao mengarah pada prospek yang bahkan lebih mengerikan. Sedemikian mengerikannya sehingga 4 niat Dao Yang Chen saat ini. Banyak orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat karena bahkan domain suci secara tegas menetapkan bahwa mereka yang berada di tahap nirvana dengan 4 niat Dao dapat langsung mendaftar untuk bergabung dengan domain suci. Murongxi memiliki 2 niat Dao, itulah sebabnya ia memiliki hingga 8.000 prasasti niat Dao. Namun, sekarang Yang Chen memiliki 4 niat Dao, siapa yang tidak terkejut? Ingatlah, semakin banyak prasasti niat Dao yang dimiliki seseorang di tahap nirvana, semakin mengerikan jadinya saat memasuki tahap kenaikan agung. Bahkan Feder Plume pun tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan alisnya, siapa sebenarnya anak ini? Bahkan aku, dengan akses ke banyak teknik Holy Domain, hanya berani memahami 4 Dao Inten dan menembus ke tahap nirvana. Aku tak terlalu yakin bisa memiliki satu lagi, tapi dia sebenarnya punya 4 Dao Inten. Kultivator tahap nirvana dengan 4 niat Dao sangat langka karena Anda tidak dapat memahami niat Dao baru setelah mencapai tahap nirvana. Pertunjukan 4 niat Dao Yang Chen mengejutkan seluruh hadirin, dan tatapan setiap orang tertuju padanya. Murongxi tidak menyangka bahwa pertunjukan 4 niat Dao-nya akan terjerat dengan Yang Chen. Melihat Yang Chen hendak mencuri perhatiannya, dia mulai merasa kesal. 4 niat Dao. Nak, kau punya kekuatan yang bagus. Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan kehebatanku. Dengan kesal di dalam hatinya, Murongxi segera menampilkan arai pedang lagi. Saat ini, susunan 3000 pedang telah disusun kembali, mengelilingi prasasti niat Dao. Prasasti niat Dao ini tidak lagi hanya memiliki makna Dao pedang, tetapi juga dicampur dengan Dao api. Murongxi benar-benar dapat menggunakan niat Dao api. Niat Dao api dan makna Dao pedang menyatu, membentuk susunan pedang yang menyerupai hujan api. Susunan pedang ini menyelimuti tubuh Murongxi, dan bahkan sebelum diluncurkan, ia sudah memiliki kekuatan luar biasa yang menggetarkan hati orang-orang. Susunan pedang api penyucian, musnahkan semuanya. Tudingan-tudingan dari tangan Murongxi, deru angin kencang, dan sejumlah besar prasasti Dao api serta prasasti pedang yang bermakna Dao membentuk susunan pedang api penyucian, yang menyapu ke arah Yang Chen dalam hujan serangan yang lebat. Banyak orang terbangun dari keterkejutan terhadap 4 niat Dao Yang Chen yang kuat. 4 niat Dao Yang Chen memang hebat, tetapi ia harus memenangkan pertempuran ini terlebih dahulu. Kegagalan, tidak peduli seberapa hebatnya, tetap saja sia-sia. Tidak diragukan lagi, peluang Yang Chen untuk menang terlalu tipis. Teknik Dao yang baru saja ditunjukkan Yang Chen bahkan tidak setara dengan milik Murongxi. Teknik Dao milik Murongxi berada pada level yang sangat tinggi, karena niat Dao api dan makna Dao pedang menyatu dengan sempurna membentuk susunan pedang api penyucian, yang sudah merupakan level teknik Dao yang sangat tangguh. Biasanya, kekuatan teknik Dao yang terdiri dari 2 niat Dao tidak akan terlalu rendah. Bagaimana Yang Chen akan melawan teknik ini? Yang Chen juga mendesah sekarang. Memang, teknik Dao-nya terlalu lemah, dan sekarang hanya bisa digunakan untuk sedikit perlawanan.
Jelas mustahil untuk menggunakannya sebagai kartu truf. Jika memang demikian, 9 putaran mengamuk, aktifkan. Tubuh Yang Chen dikelilingi oleh Saki yang menjulang tinggi, menyelimuti seluruh cincin. Saat masa hitam Saki menyebar dengan cepat, Yang Chen bergerak di dalam Saki. Apa, Saki? Melihat Saki, kulit kepalanya terasa geli. Ia segera menggunakan susunan pedangnya untuk membombardir Saki dengan ganas. Saat Yang Chen mengendalikan Saki, ia mencoba menjerat dan menangkap Murongxi. Sialan, tembus. Susunan pedang milik Murongxi sungguh luar biasa. Satu pihak menyerang, sementara pihak lain melindungi diri. Pihak lain melambai dengan liar, melenyapkan Saki yang datang sepenuhnya. Tetapi ini telah mencapai efek yang ingin ditunda oleh Yang Chen. Dia menggunakan perlindungan tubuh naga air untuk melindungi dirinya sambil dengan cepat menghindari serangan dari Purgatory Sword Arai. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa memukulnya? Kulit kepala Murongxi terasa geli. Arai pedang api penyucian miliknya dapat dengan mudah menutupi seluruh panggung cahaya Taishuan, dan meninggalkan ring berarti kalah. Yang Chen tidak bisa meninggalkan ring. Akan tetapi, mengapa Purgatory Sword Arai miliknya belum mengenai lawan? Banyak orang lain juga sangat bingung. Kini, Saki ini tampak seperti lapisan pelindung, yang membuat mereka mustahil melihat bagaimana Yang Chen berhasil bertahan tanpa cedera di bawah susunan pedang api penyucian ini. Feather Plume pun tak dapat memahaminya, menggigit bibir merahnya dan mengamati dengan saksama, makin tertarik dengan pertarungan ini. Hanya Yang Chen sendiri yang tahu bahwa ia mengandalkan niat daur ruang waktu. Memang, formasi pedang api penyucian memiliki kekuatan luar biasa, menyelimuti seluruh cincin, membuatnya hampir mustahil untuk dihindari. Namun, dengan niat daur ruang waktu Yang Chen, menghindari serangan ini masih mudah. Sekarang, melihat waktunya hampir tepat, Yang Chen juga siap untuk melakukan serangan balik. Yang Chen, aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bersembunyi, kata Murongxi dengan sungguh-sungguh. Tetapi pada saat ini, Yang Chen berhasil melepaskan diri dari Saki. Dengan perlindungan tubuh naga air, Yang Chen pertama-tama menyemburkan napas api ilahi. Kemudian, sambil mengayunkan tombak panjangnya, ia membidik langsung ke arah Murongxi. Serangan ini adalah konvergensi dari 80 lapisan kupu-kupu emas. Namun, pada saat berikutnya, Yang Chen menyipitkan matanya dan melihat bahwa Murongxi memiliki beberapa makna dao pedang yang melindungi tubuhnya, sehingga dengan mudah menghalangi serangannya. Langkah yang bagus. Yang Chen segera mundur, tahu bahwa ia harus bersembunyi di balik Saki setelah gagal melancarkan serangan. Kalau tidak, Murongxi akan bisa membalas dengan cepat. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Jika itu adalah karakter dengan 8.000 dao di alam roh, ia bisa dengan mudah mengalahkan mereka meskipun hanya memiliki 70% kekuatannya. Namun sekarang, menghadapi karakter-karakter dari alam selatan ini, tidak mudah baginya untuk menang. Perbedaan tingkat teknik dao terlalu besar. Karena alasan inilah dia semakin berhasrat untuk pergi ke Tanah Suci. Pada saat ini, banyak orang tidak lagi percaya bahwa Yang Chen memiliki sedikit pun harapan untuk menang. Bagi seseorang dengan kekuatan seperti Yang Chen, satu serangan dahsyat saja sudah dapat membawa kemenangan, jika tidak, maka Yang Chen niscaya akan kalah. Kesenjangan tingkat teknik dao mereka terlalu besar. Sama seperti sebelumnya, serangan tombak tunggal Yang Chen bahkan gagal menembus niat dao pedang milik Murongxi. Saat itulah Murongxi paling tidak siap. Lain kali, Yang Chen mungkin bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mendekati penghalang prasasti dao inten dari pedang. Hal ini membuat Wang Yuanzheng yang awalnya menyimpan harapan, mendesah pelan. Mengapa aku masih menyimpan harapan seperti itu? Wang Yuanzheng berkata sambil tersenyum pahit. Wang Feng dan kepala keluarga Hou sekarang diam-diam mengutuk. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan mahkota, mereka jelas tidak ingin Wang Yuanzheng mendapatkan kuota untuk pergi ke domain suci. Untuk sesaat, persaingan sengit berlanjut. Murongxi juga merasa kemenangan sudah di genggamannya, dan ia mengendalikan formasi pedang api penyucian untuk membombardir Yang Chen dari segala arah. Jika orang lain yang melakukannya, mereka pasti sudah babak belur sekarang. Tetapi yang tidak dapat dipahami oleh Murongxi adalah mengapa setiap kali dia menyerang dengan hujan pedangnya, Yang Chen tetap tidak terluka. Karena itu, Yang Chen sekali lagi melancarkan serangan dan menyerbu ke arahnya. Kemarahan Dewa Kuno. Yang Chen mengumpulkan teknik tombaknya dan tiba-tiba keluar dari domain Ki Jahat. Kemudian, ia dengan cepat mengunci diri pada Murongxi sekali lagi. Murongxi berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau berhasil menghindari formasi pedang api penyucianku, teknik daomu yang biasa-biasa saja tidak akan mampu melukaiku." Dia mencibir dingin di sudut mulutnya, mengaktifkan Sword Arai untuk melindungi dirinya, dan menggunakan prasasti Dao Inten dengan kekuatan pertahanan yang sangat besar, melindungi dirinya dari serangan Yang Chen. Yang Chen mencoba menerobos pertahanannya hanyalah angan-angan belaka. Tombak Yang Chen sudah mendekat. Murongxi benar-benar percaya diri. Namun, saat ia tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba, hati Murongxi bergetar, dan dia menatap Yang Chen di depannya seolah-olah dia telah melihat hantu. Itu karena Yang Chen telah menembus pertahanannya dan tiba tepat di depannya.
Amarah Dewa Kuno ini telah membuatnya tak punya ruang untuk melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Di mana pertahanan inten pedang Daoku? Kata Murongsi sangat terkejut. Rasanya tidak masuk akal. Prasasti Dao inten pedangnya seharusnya membentuk penghalang di sekelilingnya, dan dia juga telah membentuk garis pertahanan yang rapat sebelumnya. Namun, dalam sekejap, ia hanya merasakan gelombang kekuatan menyapu ke arahnya. Prasasti Dao Intennya tetap utuh, tetapi Yang Chen telah menembus penghalang pertahanan Dao Inten pedangnya dan tiba tepat di depannya. Mustahil. Murongsi menggertakkan giginya dan mencoba mengendalikan niat pedang Dao-nya untuk membela diri sekali lagi. Namun, pada saat berikutnya, tombak Yang Chen telah mengenainya. Dengan tusukan dahsyat, amarah Dewa Kuno meledak sepenuhnya. Serangan sebelumnya hanya tipuan, dan serangan ini adalah serangan sesungguhnya. Serangan tunggal ini akan menentukan hasil pertempuran. Banyak orang belum memahami apa yang tengah terjadi, namun tombak Yang Chen telah meletus sepenuhnya. Tak lama kemudian, kekuatannya menyapu pusat dan menyebar. Yang tak seorang pun percaya adalah bahwa ketika asap serigala menghilang, orang yang gagal adalah Murongsi, yang semua orang mengira tidak akan pernah gagal. Meskipun tidak terbunuh oleh satu tombak Yang Chen, ia pingsan. Dengan suara dentuman keras, ia mendarat di tanah. Seluruh lapangan menjadi sunyi senyap, dan banyak orang menelan ludah, mengira mereka telah melihat sesuatu yang salah. Lagi pula, apa yang terjadi saat ini terlalu sulit diterima bagi sebagian orang. Murongsi tersesat, dan pemenangnya adalah Yang Chen. Banyak orang tidak tahu bagaimana Yang Chen bisa menang, dan mereka memeras otak tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Hanya Federplume yang merenungkan saat-saat terakhir. Bagaimana dia bisa masuk? Federplume bertanya-tanya dalam hatinya. Itu tidak masuk akal, sama sekali tidak. Itu karena, dalam keadaan normal, tidak mungkin Yang Chen bisa menerobos prasasti niat Dao pedang milik Murongsi. Apa yang sebenarnya terjadi? Federplume semakin tertarik pada Yang Chen. Karena sampai sekarang pun, dia masih belum tahu berapa banyak niat Dao rahasia yang dimiliki Yang Chen. Sambil memikirkan hal ini, Federplume berkata dengan tenang, "Kepala keluarga Yuan, pihakmu kalah di pertandingan pertama. Maukah kau mengirimkan 2 petarung lagi?" Kepala keluarga Yuan merasa seperti sedang bermimpi, dan ia tak percaya ini nyata. Namun, ketika mendengar kata-kata Federplume, seluruh tubuhnya bergetar. Setelah itu, dia duduk di tempat. Ini pasti palsu, harusnya begitu. Pukulan itu terlalu berat baginya. Lagi pula, ia telah menghabiskan seluruh sumber dayanya untuk membawa Murongsi ke sini, tanpa pernah mempertimbangkan kegagalan. Akibatnya, ia mempertaruhkan segalanya dalam prosesnya. Tapi sekarang, Murongsi telah kalah. Palsu, ini pasti palsu. Kepala keluarga Yuan tampak tak tahan lagi. Anggota keluarga Yuan lainnya segera melangkah maju dan berkata, "Kita kalah." Kepala keluarga, apakah Anda baik-baik saja? Tak seorang pun bersimpati atas nasib menyedihkan keluarga Yuan. Lagi pula, kepala keluarga Yuan baru saja mengejek orang lain sebelumnya, dan semua orang telah melihatnya. Sekarang keluarga Yuan telah kalah dan berakhir seperti ini, mereka hanya bisa berkata bahwa itu adalah kesalahan mereka sendiri. Sebaliknya, Wang Yuanzheng masih agak pusing karena kejutan yang tiba-tiba itu dan masih belum bisa menerimanya sampai sekarang. Baru setelah klan lain yang memiliki hubungan netral dengan keluarga Wang maju untuk memberi selamat kepadanya, Wang Yuanzheng akhirnya sadar. "Selamat, kepala keluarga Wang. Kali ini, kamu berkesempatan pergi ke wilayah suci." "Selamat, kepala keluarga Wang." Wang Yuanzheng tertawa terbahak-bahak, "Terima kasih, terima kasih. Kita harus bersukacita bersama, sungguh bersukacita." Melihat ekspresi wajah Wen Feng dan kepala keluarga Hou, mereka merasa malu. Bagaimana mungkin mereka bahagia? Lagi pula, jika Wang Yuanzheng bergabung dengan wilayah suci, dia pasti akan terbang ke surga, lalu, apakah dia akan mengampuni mereka? Keduanya mendesah. Mereka tidak bisa tinggal di distrik Feng yang lebih lama lagi. Federplume berdiri dan berkata, "Selamat, keluarga Wang. Karena keluarga Yuan kalah, kalianlah yang menentukan 3 kuota untuk wilayah suci. Kalian punya waktu 2 jam untuk membuat keputusan." Mendengar hal ini, Wang Yuanzheng segera berdiri dan mengucapkan terima kasih, Dewi, karena telah memberi kami kesempatan untuk pergi ke alam suci. Selanjutnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan menatap Yang Chen dengan rasa terima kasih. "Saudara Yang Chen, kau benar-benar membuatku takjub kali ini. Ini. Wang Yuanzheng berkata dengan senyum getir, "Awalnya kukira kau, tapi ternyata kaulah yang benar-benar ahli menyimpan rahasia." "Saya tersanjung. Saya hanya beruntung bisa menang." Yang Chen tersenyum. Wang Yuanzheng sekarang tidak akan pernah percaya bahwa Yang Chen menang karena keberuntungan belaka. Karena Yang Chen telah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Pada saat ini, mata Wang Yuanzheng tertuju pada kedua adik laki-lakinya, merasakan sakit kepala yang hebat saat dia berkata, "Kalian berdua, lakukan undian untuk menentukan pemenangnya, siapapun yang menang boleh menemaniku ke alam suci." Wang Zong dan Wang Feng saling berpandangan, keduanya merasa sangat sedih.
Lagi pula, jika salah satu di antara mereka terpilih untuk pergi ke domain suci, tidak peduli siapa yang berhasil atau gagal, tidak satu pun dari mereka akan merasa senang akan hal itu. Tapi, yang sedang mereka bicarakan adalah wilayah suci, tidakkah ada yang mau pergi? Sekalipun mereka benar-benar saudara, mereka tidak akan membuat keputusan untuk satu sama lain saat ini. Mari kita mengundi, Wang Zong dan Wang Feng memutuskan. Wang Yuanzheng segera menyiapkan metode menggambar dan membiarkan Wang Zong dan Wang Feng mengambil keputusan. Hasil undian segera diumumkan, dan Wang Zong menang. Wang Feng jelas kecewa sekarang, lagi pula, satu-satunya kesempatan untuk pergi ke domain suci telah terlepas melalui jari-jarinya. Sambil mendesah, Wang Feng pasrah dengan nasibnya. Baik Wang Zong maupun Wang Yuanzheng tidak tahu bagaimana menghibur Wang Feng. Karena keputusan telah dibuat, mereka berdua tidak ragu lagi dan langsung menuju ke arena Taisuan. Nona Suci, kami bertiga ingin pergi ke Tanah Suci bersama, kata Wang Yuanzheng. Ketiganya adalah Wang Yuanzheng, Wang Zong, dan Yang Chen. Melihat ini, banyak orang merasakan campuran rasa iri, cemburu, dan benci. Lagi pula, ini adalah kesempatan yang diimpikan banyak orang. Belum lagi orang lain yang iri, bahkan Wang Yuanzheng sendiri pun iri. Sebelumnya, ia bahkan tak pernah membayangkan akan mendapat kesempatan pergi ke Tanah Suci dalam mimpinya. Ia tak menyangka Yang Chen begitu hebat hingga bahkan Murongxi pun tak mampu menandinginya. Kini, melihat ke belakang, Wang Yuanzheng merasa sangat menyesal. Kalau saja mereka memperlakukan Yang Chen lebih baik. Apakah Yang Chen salah satu dari 3 perwakilanmu? Tanya Feder Plume. Memang benar. Wang Yuanzheng bertanya-tanya mengapa Feder Plume menanyakan hal itu padahal itu pertanyaan yang sudah jelas. Feder Plume menggelengkan kepalanya pelan, Yang Chen tidak perlu dihitung dalam kuota. Hal ini mengejutkan Wang Yuanzheng, dan ia bertanya dengan tak percaya, apa yang terjadi? Nona Suci, apa yang kau katakan? Mungkinkah Yang Chen tidak dihitung dalam kuota? Yang Chen menyipitkan matanya, tidak tahu apa maksud Feder Plume. Feder Plume berdiri dengan kedua tangannya saling menggenggam, berkata, Yang Chen, kemarilah. Yang Chen melompat dan datang ke sisi Feder Plume. Hal ini membuat banyak orang iri karena Yang Chen berkesempatan dekat dengan Feder Plume, sebuah kesempatan yang sangat langka. Banyak orang lain yang memimpikannya kesempatan serupa. Yang Chen juga tidak tahu apa yang sedang direncanakan Feder Plume. Karena sudah begitu dekat dengannya, ia harus mengakui bahwa Feder Plume memang cantik alami. Temperamen, warna kulit, dan penampilannya sangat prima. Terlebih lagi, sebagai dewi dari klan Dewi, ia memang memiliki pesona yang unik. Merasa heran, Yang Chen bertanya, apa maksud Nona Yu? Melihat Yang Chen tidak memanggilnya Dewi-Dewi tetapi langsung memanggilnya Nona Yu, Feder Plume sedikit terkejut tetapi tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia sebenarnya bosan mendengar orang memanggilnya wanita suci. Yang Chen, sekarang jika kau ingin bergabung dengan wilayah suci, aku akan memberimu 2 pilihan. Namun, aku tidak menyarankan untuk mengandalkan kuota ini sebagai cara untuk memasuki wilayah suci, kata Feder Plume dengan tenang. Yang Chen bertanya dengan bingung, 2 pilihan Nona Yu adalah. Pertama, kalian bisa memasuki wilayah suci kami dengan mengandalkan 3 posisi keluarga Wang. Jika kalian memasuki wilayah suci dengan cara ini, kalian akan dianggap sebagai kandidat terlemah dan bahkan mungkin tidak dianggap sebagai kandidat terlemah. Sejujurnya, mereka yang memasuki wilayah suci melalui seleksi terbuka pada awalnya hanyalah pengisi cadangan karena kesenjangan generasi. Feder Plume berkata dengan tenang, kadang, 1 atau 2 jenius hebat mungkin terpilih, tetapi kenyataannya, domain suci tidak terlalu menghargai orang-orang ini. Kukatakan ini, kau mengerti. Yang Chen sangat terkejut karena Feder Plume mengatakan kebenaran yang pahit kepadanya. Semua orang memahami kenyataan pahit ini, dan selalu ada orang yang mengantre untuk memasuki wilayah suci. Namun tidak seorang pun yang mau mengungkapkannya secara terbuka. Yang Chen penasaran dengan saran Feder Plume selanjutnya, apa pilihan kedua? Pilihan kedua harus direkomendasikan langsung oleh saya. Saya tidak tahu berapa usia Anda, tetapi itu tidak masalah. Anda berada di tahap nirvana dari 4 niat Dao, yang berarti Anda sudah memenuhi syarat untuk memasuki wilayah suci kami. Feder Plume berkata dengan tenang, tentu saja, ingin memasuki wilayah suci kami bukan berarti kau bisa hanya dengan memiliki kualifikasi 4 niat Dao. Memiliki 4 niat Dao hanya berarti kau memenuhi persyaratan masuk dasar. Setelah itu, melalui rekomendasiku, kau harus menjalani serangkaian penilaian, yang kemudian akan menentukan statusmu di wilayah suci. Apa maksudmu? Kata Yang Chen. Sederhananya, semakin baik hasil penilaianmu, semakin tinggi statusmu di wilayah suci. Ini adalah aturan yang tak pernah berubah di wilayah suci, dan aturan ini tidak pernah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Banyak tokoh berpengaruh dari dunia luar telah membuka lembaran baru melalui kondisi penilaian ini. Feder Plume berdiri dengan kedua tangannya tergenggam. Jadi, jika saya memilih metode pertama, saya akan memiliki peluang besar untuk memasuki wilayah suci, tetapi peluangnya sangat kecil.
Namun, jika saya memilih metode kedua, saya akan memiliki peluang untuk berhasil, tetapi di saat yang sama, saya menghadapi risiko gagal dalam penilaian dan tidak dapat memasuki wilayah suci, kata Yang Chen. Vader Plume mengangkat sudut mulutnya dan berkata lembut, benar, kau melihatnya dengan jelas. Itulah idenya. Karena kau memang berbakat, kusarankan kau memilih opsi kedua. Namun, jika kau bersikeras memilih yang pertama, aku tidak akan membujukmu untuk tidak melakukannya, dan itu sepenuhnya terserah padamu. Yang Chen merasa cukup percaya diri, karena teknik Dao yang langka itulah yang paling membuatnya tertarik untuk memasuki domain suci. Jika dia tidak memiliki banyak status di domain suci, mustahil baginya untuk mempelajari teknik Dao yang kuat itu. Yang Chen menggelengkan kepalanya, tanpa berpikir panjang sebelum berkata, saya memilih opsi kedua. Baiklah, Vader Plume mengangguk. Dia senang dengan pilihan Yang Chen. Lagi pula, mampu merekomendasikan seorang jenius untuk memasuki Holy Domain juga mendatangkan banyak pahala baginya, menurut sistem baru yang telah diperkenalkan Holy Domain selama bertahun-tahun. Dengan sistem ini, jumlah orang berbakat yang muncul telah berlipat ganda dalam beberapa tahun terakhir. Dia tidak tahu apakah Yang Chen akan mampu lulus penilaian, tetapi dia memang telah memenuhi kriteria dasar untuk menjalaninya. Kembalilah dan beritahu mereka, biarkan mereka membuat pilihan lain, dan sekarang aku akan menyiapkan semuanya. Besok kita akan menuju ke domain suci, kata Vader Plume. Tidak masalah. Setelah menjawab, Yang Chen kembali ke sisi Wang Yuanzheng. Melihat Yang Chen kembali, Wang Yuanzheng tampak bingung, saudara Yang Chen, apa yang dikatakan Dewi Suci kepadamu? Yang Chen melihat ekspresi penasaran Wang Yuanzheng dan tersenyum tipis. Tanpa ragu, ia berkata, aku akan memasuki wilayah suci dengan cara lain. Jadi, untuk 3 kuota, kalian bisa memberi ruang yang berhubungan denganku dan memilih lagi. Mendengar ini, pupil mata Wang Yuanzheng mengerut. Adapun Wang Feng, yang awalnya berencana untuk berkemas dan pulang, tubuhnya tiba-tiba menegang. Benarkah? Wang Feng sangat gembira. Apa maksud kuota ketiga? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Wang Feng tidak bisa lebih bersemangat lagi. Wang Yuanzheng dan Wang Zong juga merangkul bahu Wang Feng dan tertawa, Wang Feng, kita bertiga bersaudara bisa pergi ke domain suci bersama-sama. Hahaha, kita bertiga bersaudara tidak harus berpisah lagi. Ketiganya saling memandang dan tertawa, menangis karena gembira. Hari kedua tiba dengan cepat. Anggota keluarga Wang, siap berangkat, dan Yang Chen berkumpul untuk menemui Vader Plume dari Holy Domain. Vader Plume berdiri di depan sekelompok besar orang dari Holy Domain dengan tangan di belakang punggungnya dan postur yang elegan. Di belakangnya, ada artefak terbang yang dibuat dengan presisi dan baik, yang jelas merupakan senjata dewa yang kuat. Senjata suci ini, sebagai artefak terbang, bagaikan istana terbang, dan tampak sangat mewah pada pandangan pertama. Semuanya, ayo naik. Vader Plume dengan tenang mengucapkan sepatah kata dan memasuki senjata ilahi terbang. Yang Chen dan yang lainnya juga tidak membuang waktu, memasuki senjata ilahi terbang satu demi satu. Vader Plume duduk bersama Yang Chen dan yang lainnya, pertama-tama menjelaskan beberapa hal penting tentang perjalanan ke domain suci. Setelah itu, Vader Plume menjadi tidak tertarik pada Wang Yuanzheng. Meskipun Wang Yuanzheng juga ingin menyenangkan Vader Plume, mereka berdua merasa perlu untuk menyenangkannya dari sudut pandang seorang pria dan status. Akan tetapi, Vader Plume mengabaikan mereka begitu saja, hanya menjelaskan beberapa hal penting kepada mereka sebelum membiarkan mereka begitu saja. Kemudian, menjadi jelas bahwa Vader Plume lebih tertarik pada Yang Chen. Dia jelas sangat tertarik pada Yang Chen dan bertanya, Yang Chen, metode yang kau andalkan di saat-saat terakhir pertarunganmu dengan Murongxi sangat aneh. Kau seharusnya memiliki niat Dao kelima, kan? Tidak ada cara khusus. Kemenangan melawan Murongxi hanyalah masalah keberuntungan, kata Yang Chen. Hal ini membuat Vader Plume diam-diam berkecil hati, karena dia ingin mendengar kata-kata jujur Yang Chen dan beberapa kebenaran yang berguna. Tetapi ini sudah cukup, dengan kalimat yang santai, dia dengan sempurna menghindari pertanyaan yang paling ingin ditanyakannya. Hal ini membuatnya cukup kesal, tetapi rasa ingin tahunya terhadap Yang Chen malah bertambah kuat. Siapa sebenarnya Yang Chen? Dia mencoba menyelidiki dengan lebih banyak pertanyaan, tetapi jawaban Yang Chen semuanya sangat lancar, membuatnya mustahil baginya untuk mendapatkan petunjuk atau mengetahui kedalaman Yang Chen. Hal ini menyebabkan dia akhirnya menyerah untuk bertanya lebih lanjut kepada Yang Chen, karena marah. Dia belum pernah melihat orang seperti Yang Chen. Sebagai wanita suci dari wilayah suci, Vader Plume sangat dihormati, dan jika itu orang lain, mereka akan merasa terhormat untuk menjawab pertanyaannya dan akan memilih untuk lebih pamer. Namun Yang Chen sebaliknya, seolah takut membiarkan orang lain mengetahui latar belakangnya. Vader Plume merasa tidak senang di hatinya, tetapi rasa ingin tahunya terhadap Yang Chen semakin dalam. Dia tahu bahwa ketika Yang Chen diuji di domain suci, semuanya akan terungkap. Kecepatan senjata ilahi terbang sangat cepat. Hanya butuh 10 hari untuk tiba di domain suci yang legendaris. 10 hari hanyalah sekejap mata bagi para pembudidaya. Namun bagi Yang Chen, ia dapat belajar banyak selama ini.
Feder Plume telah menyelidikinya dengan berbagai pertanyaan selama 10 hari terakhir, dan meskipun dia tampak tidak mengatakan apapun, dia sebenarnya mendapat beberapa jawaban yang diinginkannya dari mulut Feder Plume. Feder Plume tidak terlalu memikirkannya, karena dia pikir apa yang dikatakannya adalah akal sehat, tetapi bagi Yang Chen, itu sangat penting. Misalnya, antar muka alam selatan telah diperkuat oleh orang-orang terkuat di alam selatan, jadi kekuatan niat Dao di alam selatan dan di alam roh merupakan konsep yang sepenuhnya berbeda. Di tempat ini, akan sulit menyebabkan kerusakan yang meluas, dan kekuatan Dao Inten akan sangat berkurang. Awalnya ia menyadari hal ini, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Kini setelah ia mendengar alasannya, semuanya menjadi jelas. Sekarang setelah dia tiba di domain suci, Yang Chen dapat melihat sifat aslinya. Tak diragukan lagi, tanah suci adalah tempat yang membangkitkan kerinduan. Karena domain suci yang luas itu sebenarnya terletak di dataran tinggi. Sejauh mata memandang, gugusan awan kuning yang besar menopang seluruh kota domain suci. Bahkan Yang Chen pun sedikit terkejut dengan pemandangan spektakuler itu. Lagi pula, tidak mudah melihat kota sebesar itu di langit, membentang jutaan kilometer. Saat Yang Chen mendesah dalam hatinya, senjata terbang ilahi memasuki domain suci dan perlahan turun. Beberapa diaken dari domain suci segera mendekat, tetapi saat mereka melihat kemunculan senjata ilahi terbang, mereka tahu itu adalah salah satu milik mereka. Feder Plume kembali. Feder Plume, Nyonya, telah kembali. Mereka mengenali senjata suci Feder Plume, dan saat mereka melihatnya, mereka tahu dia telah kembali. Memang, Feder Plume perlahan muncul dari senjata dewa, memimpin kelompok Yang Chen dan Wang Yuanzheng yang berjumlah 3 orang. Begitu mereka keluar, banyak orang dari domain suci segera maju untuk menyambut mereka. Ini 3 kuota yang kukumpulkan dari distrik Fengyang. Ambil dan buat pengaturan, kata Feder Plume. Tidak masalah. Orang-orang di bawah tahu apa yang sedang terjadi. Wang Yuanzheng tercengang, tidak menyangka mereka bertiga akan diatur lebih dulu. Adapun Yang Chen, statusnya jelas agak istimewa, dan dia masih bisa tinggal bersama Feder Plume sekarang. Yang Chen tidak tahu bagaimana Feder Plume akan mengaturnya. Setelah kelompok Wang Yuanzheng yang terdiri dari 3 orang dibawa pergi, ia hanya mendengar Feder Plume berkata, Yang Chen, ikut aku sendiri. Banyak orang dari domain suci sangat penasaran tentang hubungan antara Yang Chen dan Feder Plume. Feder Plume tidak peduli, memimpin Yang Chen melewati kerumunan dan akhirnya berhenti di depan sebuah menara besar. Ada banyak orang di depan menara, dan ketika Feder Plume tiba, status istimewanya yang jelas membuat banyak orang memberi jalan. Itu seseorang dari klan Gadis Suci. Aura ini, orang-orang dari klan Gadis Suci. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam terkejut. Ia tak pernah menyangka identitas Feder Plume di klan Gadis Dewa begitu istimewa. Melihat wajah terkejut Yang Chen, Feder Plume merasa cukup puas. Ia berpikir, karena kau belum menjawab pertanyaanku sejauh ini, akhirnya kau akan memperhatikanku lebih dekat. Ini tempat penilaiannya, Menara Wahyu Surgawi di wilayah suciku. Feder Plume berdiri dengan anggun dan tenang, posisi seperti apa yang bisa kau dapatkan di wilayah suci, semuanya bergantung pada kinerjamu di sini. Menara Wahyu Surgawi, Yang Chen menatap menara di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Di depan seluruh Menara Wahyu Surgawi, ada banyak anggota yang mengikuti penilaian, datang dan pergi dalam aliran yang tak ada habisnya. Apakah semua orang ini di sini untuk mengikuti penilaian untuk memasuki wilayah suci? Yang Chen bertanya dengan bingung. Benar, ada banyak orang yang bermimpi bergabung dengan Holy Domain setiap hari. Namun, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar lulus penilaian, jelas Feder Plume lembut. Jadi, apakah kita juga harus mengantre? Tanya Yang Chen sambil tersenyum masam. Akan butuh waktu yang cukup lama untuk menunggu dalam antrian seperti ini. Kalau kamu datang seperti biasa, kamu memang harus antre. Tapi, dengan rekomendasi internal dari Holy Domain, situasinya berbeda. Untuk setiap lantai, kamu bisa melewati antrean, kata Feder Plume sambil tersenyum. Yang Chen tak bisa menahan rasa bingungnya, setiap lantai. Apakah ada perbedaan di antara mereka? Tentu saja, Menara Wahyu Surgawi ini menyediakan penilaian dan tes terlengkap bagi para peserta ujian. Misalnya, lantai pertama sangat sederhana, menguji usia Anda. Kemudian, lantai kedua menguji tekad Anda, jelas Feder Plume. Kekuatan tekad. Yang Chen sedikit terkejut. Alam roh tidak banyak membahas tentang kekuatan tekad. Tepat sekali, Holy Domain telah berdiri kokoh selama bertahun-tahun karena memiliki kriteria seleksi yang ketat untuk para jenius. Beberapa jenius memiliki bakat luar biasa tetapi tekadnya lemah. Para jenius seperti itu mungkin berkembang dengan cepat tetapi tidak dapat diprioritaskan dalam pelatihan karena kemungkinan besar mereka akan gagal mencapai kehebatan di masa depan, kata Feder Plume. Yang Chen tidak dapat menyangkalnya. Sebelumnya, alam roh tidak terlalu memperhatikan aspek ini, dan seringkali melatih para jenius berbakat dengan sangat menekankan hal tersebut. Namun, banyak jenius yang akhirnya gagal di tengah jalan atau tidak menunjukkan hasil yang diharapkan setelah menjalani pelatihan intensif. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada kemauan.
Dengan tekad yang lemah, para jenius kesulitan berfokus pada pengembangan diri, dan tekad mereka mudah goyah di saat-saat krusial. Para jenius seperti itu, meskipun berbakat, seringkali gagal mencapai kehebatan pada akhirnya. Jelaslah, orang-orang di alam selatan jauh lebih bijaksana, karena mereka sangat memperhatikan kemauan keras. Bagaimana setelah level ketiga? Tanya Yang Chen. Bagi mereka yang belum mencapai tahap nirvana, tingkat ketiga hanya akan menguji garis keturunan, konstitusi, dan bakat. Bagi mereka yang telah mencapai tahap nirvana, mereka akan memasuki tingkat ketiga dan diuji pada niat dao mereka dan jumlah niat dao yang mereka miliki. Meskipun garis keturunan dan konstitusi juga akan diuji, setelah mencapai tahap nirvana, hal-hal ini tidak sepenting jumlah niat dao, jelas Feder Plume. Begitu, bagaimana dengan level setelah itu? Tanya Yang Chen lagi. Setelah itu, baru kemampuan tempur. Setiap level akan menilaimu berdasarkan performamu, dibagi menjadi level jenius tak tertandingi, level jenius tertinggi, level jenius luar biasa, dan level jenius biasa. Keempat level ini umumnya dianggap memenuhi syarat jika kamu bisa mencapai level jenius biasa. Jika kamu bahkan tidak bisa mencapai level jenius biasa, kamu akan tereliminasi, kata Feder Plume. Yang Chen berpikir keras. Usia, tekad, kuantitas dao inten, kemampuan bertarung, gumam Yang Chen dalam hati. Meskipun Yang Chen ingin bersikap rendah hati saat datang ke domain suci, dia tidak dapat melakukan hal yang sama saat mencari teknik dao yang diinginkan. Kalian bisa langsung mengikuti saya, dengan rekomendasi saya, tidak perlu antri, kalian bisa langsung menuju tempat penilaian, kata Feder Plume dengan tenang, sambil menuntun Yang Chen langsung ke tempat tujuan mereka. Dalam sekejap, banyak penilai menyerah, mengakui status Feder Plume. Saya Feder Plume dari klan Gadis Suci, murid Istana Suan King di wilayah suci, dan saya di sini untuk merekomendasikan seseorang untuk penilaian, Feder Plume mengumumkan di tempat. Banyak kandidat yang iri dan cemburu. Lagi pula, mereka telah mengantre selama beberapa hari, bahkan sebulan, sebelum akhirnya lulus penilaian. Mendapatkan rekomendasi dari Holy Domain memang berbeda, yang secara langsung memungkinkan mereka melewati antrean dan mengikuti penilaian. Itu Bunda Suci. Silakan masuk. Petugas yang bertugas menilai tak berani mengabaikan mereka. Atas undangan orang yang bertanggung jawab, Feder Plume dan Yang Chen memasuki area penilaian khusus bagi mereka yang telah direkomendasikan. Tidak banyak orang di sini, sekitar selusin atau lebih, dan orang luar juga bisa melihat pemandangan di dalam. Saat Feder Plume tiba, dia langsung menarik perhatian orang lain. Hei, Feder Plume, kau kembali. Dan kau juga membawa seseorang. Mungkinkah kau juga menemukan seorang jenius untuk direkomendasikan dalam penilaian? Pada saat ini, seorang wanita yang sama cantiknya mencibir dan mengejek Feder Plume. Wajah Feder Plume berubah dingin saat dia melihat wanita itu. Apa urusanmu, Yu Chaoying, jika aku memperkenalkan seorang jenius? Hehe, tentu saja itu bukan urusanku. Lagi pula, jenius hebat macam apa yang bisa kau perkenalkan? Kau menghabiskan seluruh waktumu berlarian ke tempat-tempat seperti distrik Fengyang, di mana tak seorang pun memperhatikan. Bakat luar biasa macam apa yang bisa kau temukan di sana? Ngomong-ngomong, aku juga sudah memperkenalkan seorang jenius, kau pasti sangat tertarik dengan namanya. Yu Chaoying tertawa, tetapi tawanya menjijikkan dan menusuk tulang. Feder Plume mengerutkan kening dan bertanya, jenius apa yang telah kau perkenalkan? Hehe, namanya Mo Baiyu. Kamu pasti pernah dengar. Yu Chaoying tertawa lagi. Wajah Feder Plume berubah dingin dan ia bertanya dengan panik, mungkinkah itu jenius yang ditemukan Sekte Yuan He saat itu? Di mana kau menemukannya? Haha, itu bukan urusanmu. Bagaimana kalau begini? Mari kita lihat bagaimana jenius yang kutemukan dibandingkan dengan yang kau perkenalkan. Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Mulut Yu Chaoying melengkung ke atas, dan dia tertawa terbahak-bahak. Feder Plume, ini bukan sengaja, tapi sepertinya aku selalu mengalahkanmu. Hehe, aku khawatir aku akan mengecewakanmu lagi. Semua hadiah karena merekomendasikan para jenius mungkin akan kuambil. Lagi pula, jenius yang kuperkenalkan punya kesempatan untuk menyerang paviliun 7 pedang. Setelah dia selesai berbicara, mata Yu Chaoying tertuju pada seorang pemuda di dekatnya. Dia cukup puas dan berkata, Mo Baiyu, kali ini kau harus memenangkan beberapa kejayaan untukku. Tidak masalah. Mo Baiyu, yang tampak dingin, menjawab dengan acuh tak acuh. Yu Chaoying jelas-jelas percaya pada Mo Baiyu dan menatap Feder Plume sambil mencibir, menyebabkan Feder Plume merasa kalah dan mengepalkan tinjunya karena marah. Siapa Mo Baiyu? Yang Chen, dengan tangan terlipat, bertanya dengan rasa ingin tahu. Jelas bahwa Feder Plume sedang bersemangat, tetapi setelah mendengar nama Mo Baiyu, suasana hatinya berubah total. Mo Baiyu berasal dari klan Netherworld, kelompok yang sangat langka, bahkan lebih langka daripada klan Dewi kita. Klan Netherworld terlahir dengan kecepatan kultivasi yang luar biasa dan pemahaman Dao Inten yang lebih tinggi daripada yang lain. Selain itu, memasuki tahap nirvana jauh lebih mudah bagi mereka daripada ras lain. Bisa dibilang mereka lebih mendominasi daripada klan Dewi kita secara keseluruhan, desa Feder Plume.
Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.